Gak diajak kumpul sama teman-teman, kesel. Gak diajakin gibah, kesel. Ya. Dan lain-lain. Ya. Maka itu dulu yang disamain ya. Baik, silakan. Ada visi-visi keluarga di dalam Quran yang ayat-ayat ini harus dijadikan tujuan kita dalam rumah tangga. Yang pegang. Yang pertama Quran surat ke-25 Al-Furqan ayat 74. Ini sih harusnya udah pada hafal dan sering dibahas ya. Surat 25 Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok itu ayat tentang keluarga? Betul. Tapi ini juga menjawab sebetulnya Allah pengen pendidikan generasi itu sampai jadi hebat. Itu adanya di mana? Adanya di ayat ini, di ayat tentang keluarga. Ya. Kan kadang kita nanya ya, Allah ini anak-anak zaman sekarang, ya ada yang baik, ada yang belum baik. Sebetulnya Allah pengennya pendidikan generasi itu gimana sih? Apakah kita tinggal datang ke pesantren, ke sekolah, ketemu bapak ibu kepsek, kiainya, terus bilang, Pak tolong ya lulus-lulus anak saya jadi soleh? Gak bisa ya. Apalagi kadang satu kiai urus 1000 anak ya. Dan ternyata Allah pengen gimana? Di keluarga. Karena lihat, ketika akhirnya hablana min azwajina wa dzurriyyatina, azwajina dan zuriatnya, pasangan dan juga anak-anaknya jadi qurrata a'yun, penyejuk mata, maka outputnya, hasilnya adalah lil muttaqina imam, jadi orang soleh, jadi imam, atau lebih tinggi lagi, jadi pemimpinnya, jadi imamnya orang bertakwa ya. Kenapa di keluarga? Karena sekali lagi ya juga lebih masuk akal sepasang orang tua berusaha mendidik anaknya berapa. Kata Allah satunya 2 pasti 2 anak. Kata Allah satunya 1 pasti 1 anak. Kata Allah dia satu 13 anaknya 13 anak. Ya. Dan itu tetap lebih masuk akal daripada satu kiai dengan urusannya yang banyak berusaha menyolehkan 1000 anak. Ya. Apalagi secara settingan awal, fitrahnya anak-anak itu dari kecil kurang nyaman sama orang asing, ya kan? Ada yang nangis kalau digendong oleh orang-orang lain. Nah, jadi dia memang nempel dengan orang tuanya dan belajarnya meniru. Ngelihat orang tuanya ngapain dia akan tiru. Yang repot kalau orang tuanya tidak layak ditiru. Ini. Ya. Sehingga kan kita di luar nggak tahu ya orang kayak gimana, dia ketemu teman kayak gimana, internet yang dia tonton video YouTube seperti apa. Tapi selagi bismillah kita berusaha jadi orang tua yang layak ditiru, disetting sama Allah. Anak-anak waktu masih kecil itu gak tertarik sama yang di luar, nyamannya sama orang terdekatnya, ibunya, ayahnya. Sehingga harapannya ketika akhirnya sudah ada contoh terbaik dari ayah dan ibunya, ketiru ya. Nanti baru nanti hasilnya diperhatikan imam. Ditambahkan dulu di satu hadis lagi kabar buruknya, yang ini kabar buruk dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa-apa Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, beliau bercerita bahwa syaitan dari golongan bangsa jin juga suka berkumpul. Nah, ini juga harusnya masyhur hadisnya. Jadi setan juga suka kumpul, terus saling cerita prestasi mereka masing-masing. Aku berhasil membuat manusia mencuri. Kata pemimpinnya, belum, mana ada yang lebih hebat tidak? Aku berhasil membuat manusia membunuh saudaranya sendiri. Bagus, tapi ada yang lebih hebat lagi. Sampai ketika ada syaitan yang berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Pemimpin syaitan yang berkata, nikmat syaitan anta, sebaik-baiknya setan adalah kamu. Kita coba lihat ya, Allah pengen pendidikan generasi adanya di rumah tangga, dan ternyata syaitan aja sampai bikin staf sus, tim khusus hanya untuk merusak rumah tangga. Udah gitu kita pengen berumah tangganya nggak pakai ilmu, murni cuma gara-gara naksir. Kok dia tinggi, putih, langsing kayak dia,
Hidungnya kayak perosotan TK, alisnya kayak ulat bulu. Udah, cuman karena itu berumah tangga nggak pakai ilmu. Yang sedangkan bapak pengen bisa bahasa Rusia, ada kuliahnya Pak, sastra Rusia. Ibu pengen jago masak, ada kuliah koki, kuliah masak. Tapi kuliah pengen jadi ayah yang baik, anak yang baik, ibu yang baik, suami atau istri yang baik, ada jurusan kuliahnya di kampus Islam punya, tapi nggak mau ngaji. Nah gimana jadinya? Jadi akhirnya udah mau pengen pendidikan generasi di rumah tangga, terus setannya amat sangat ganggu rumah tangga. Kita berumah tangga nggak mau pakai ilmu, rusak. Jadi, nah ini pemicu ya untuk disadari dulu bahwa berarti rumah tangga tidak bisa main-main, cuma sekedar nasil beranak pinak, nggak kayak gitu. Ya. Kalau pengennya di rumah tangga, dimulainya dari situ. Ya. Makanya ketika tadi urutannya juga jelas ya, azwajina dulu baru zuriyat. Berarti kita sama-sama aja saling jadi pasangan yang saling jadi penyejuk mata dulu, baru bismillah. Nanti anak-anaknya juga ikut jadi adem. Ya. Kadang-kadang izin ya, bapak-bapak, kalau beliau ini orang-orang yang betulan soleh, Pak jujur Pak, siap nggak di luar capek banting tulang seperti apapun, yang penting anak istri di rumah tercukupi bahagia, siap? Siap, ya. Maka tapi kadang kita tahu, entah jualan, entah bisnis, kadang nggak selalu bagus, nggak selalu lancar, ya. Atasan marah-marah, bawahan kurang ajar. Ketika satu dunia memusuhi laki-laki, dia bisa tenang cuma karena ingat satu hal. Dia ingat walaupun satu dunia memusuhiku, setidaknya aku yakin ada satu wanita yang akan tetap mentaatiku apa adanya. Ibu gitu. Maka tolong bayangkan perasaan suami seperti itu, yang udah perasaannya tenang kayak gitu karena ingat ibu, nyampe rumah ternyata ibu lebih galak daripada bosnya. Asli kerjaan hancur. Kenapa? Jujur, sekarang dibalik. Satu dunia mencintai, atasan kagum, bawahan kagum, pelanggan balik lagi. Tapi nyampe rumah melihat orang-orang yang tersayang, kelaparan, sedih, menangis, hancur gak Pak Adi? Hancur. Ya. Ini ada ucapan dari wanita soleha di kitab-kitab sejarah Islam banyak ya, yang diucapkan kepada suaminya. Silakan nanti boleh ditiru ya, ke suami sendiri tadi ya, masing-masing ya. Suamiku, kami itu berarti ibu dan anak-anaknya, kami istri dan anak-anaknya, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Istri di rumah ngomong itu gimana tuh? Anjing. Kan kadang punten ya. Kadang ada harinya mungkin mereka, ya Allah dagangan sepi, nyampe rumah juga sedih. Ya Allah, saya lapar gak apa-apa deh, yang penting jangan anak istri kelaparan. Nyampe rumah juga minta maaf, mama maaf, hari ini dagangan cuma dapat segini. Dipeluk sama istrinya sambil berbisik, gak apa-apa saya, selagi ini halal, kalau sekedar lapar kami kuat. Yang penting ini tidak membuat kita terjerumus ke api neraka. Selagi ini halal, kita syukuri sama-sama. Asli gitu. Bapak mau takoan, mau sekatan apapun, mau nyel pasti. Itu cara menangin hati suami. Karena laki-laki yang dia benar-benar jantan. Kalau ada seseorang ingin menundukkan dirinya, ada laki-laki yang mending saya mati daripada diinjek-injek orang. Betul ya Pak? Tapi cara menanginnya berarti gimana? Ya bukan dengan makin keras dibalas keras, tapi justru ya Allah,
nikmat mana lagi yang lebih mahal daripada istri yang bersyukur seperti ini? Begitulah laki-laki kalau benar-benar. Kenapa? Laki-laki punya jiwa qawwamah soalnya. Surah 4 An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jiwa qawwamah ini akan membuat laki-laki ngerasa hancur kalau orang-orang yang berada di bawahnya, anak istrinya, tidak tercukupi. Ya. Saya kenal seorang teman di komunitas dakwah, dia datang curhat nangis-nangis karena satu hal. Karena dia lagi bangkrut, maka mau nggak mau bergantung nafkah dianya, istrinya, sama 2 anaknya dari gaji istrinya. Istrinya nggak komen, nggak nyap-nyap, nggak nyindir, nggak nuntut apa-apa. Dia paham, roda berputar, ini lagi diuji, nggak apa-apa, aku ada gaji, aku yang nafkahin suamiku dan anak-anakku, nggak apa-apa. Tapi bagi laki-laki, kalau dia pria betulan ya, gak bisa kok nangis, saya merasa gagal sebagai pria. Nah, kadang misalkan bisa jadi ada hari yang begitu indah, atasan kagum, bawahan mengagumi, duit kantong kiri kanan penuh, bisa jajanin istri. Nyampe rumah, nih 100 juta, ayo beli gelar sampai kelek juga saya jalanin. Begitu dikasih duitnya, ibu istri di rumah malah gebrak meja. Pak, yang bener aja, masa cuma segini? Lihat tuh tetangga kamu, dia tuh bawahan kamu, masa mobilnya bagusan dia? Pikir dong Pak, pikir. Bagus kayak gitu saya. Ya gue tahu, saya ngambilnya dari film Azal. Hati-hati, akhirnya ibu tahu kan kayak gimana. Maka hancur banget. Laki-laki tuh kadang sederhana, boleh Pak. Kadang laki-laki tuh makan tuh apa aja, adanya itu ya udah. Tapi ketika orang yang seharusnya dia tanggung jawabin kurang, nah untuk bilang gak pakai iman bisa nyampe nyolong. Bapak Ibu tahu Bapak Novel Baswedan tahu? Penyidik KPK yang disiram air keras matanya. Itu juga lucu. Baru ketangkap pelakunya 3 tahun, begitu ketangkapnya di penjaranya cuma 1 tahun. Gitu kan belum tentu dia. Namanya juga kormoha ya. Beliau bilang kayak gini, semua koruptor yang beliau tangkap, hampir semuanya, bisa dibilang 95%-nya, itu diawali dengan ada satu mulut di rumahnya yang gak pernah puas. Ada tadi bagi-bagi kadang laki-laki itu udahlah makannya ada aja, gak ribet. Handphone, gak usah yang terbaru, kaca udah pecah, yang penting bisa WA, selesai. Kadang beli handphone 25 juta ini dipakainya WA doang. WA ini dipakainya gibah lagi, gibah kan? Atau di kadang di sekolah ya, atau di kantor, satu kantor 10 orang, mereka bisa bikin satu grup lagi isinya 9 orang kecuali kepala kantornya. Apa coba fungsinya? Di sini ada pasti grup orang tua murid, ada satu grup tapi bareng sama wali kelas, mereka pasti bikin grup lagi yang gak ada wali kelasnya, betul?